Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Astri. Aku adalah salah satu dosen dari Universitas Terbuka, artinya dari program studi Magister Pendidikan Dasar. Nah, kali ini aku sedang berada di Eropa, tepatnya di kota Paris, untuk menghadiri salah satu seminar internasional yang bernama The Paris Conference on Education. Dan kebetulan seminar ini diadakan oleh IAFOR atau yang biasa dikenal International Academic Forum. Nah, seminar ini akan dilaksanakan sejak tanggal 16 sampai dengan 19 Juni 2023. Oke, nah ngomong-ngomong tentang Paris, sebenarnya Paris ini adalah kota impian yang memang aku pingin banget datang ke sana sejak aku masih di bangku SMP. Nah, pada saat itu aku merasa bahwa Paris adalah kota yang sangat romantis hingga dulu itu ingin banget bisa ke Paris, walaupun pada saat itu aku nggak tahu gimana caranya. Nah, ketika aku sudah berada di usia yang dewasa, tepatnya saat ini aku sudah bekerja. Nah, saat itu memang sebagai seorang dosen, kami punya kesempatan yang besar untuk menghadiri seminar internasional, baik itu di Eropa ataupun mungkin di Asia atau mungkin di benua yang lain. Nah, pada saat itu karena memang merasa bahwa punya kesempatan yang besar, maka aku mencoba mencari seminar internasional di Eropa, tepatnya di Paris, yaitu kota impian aku sejak SMP. Nah, alhamdulillah ternyata di tahun 2023 IAFOR mengadakan seminarnya di kota Paris. Langsung saja deh pada saat itu aku mencoba mensubmit artikel yang aku punya di seminar tersebut. Beberapa minggu kemudian ternyata aku dikirimi LOA atau Letter of Acceptance dari seminar yang di Paris ini, bahwa ternyata aku diterima. Oke, nah kemudian cerita-cerita lebih singkatnya, karena untuk perjalanan ke Paris ini harapannya itu bisa mendapatkan funding dari kampus, sehingga aku mengajukan pendanaan ke LPPM. Dan finally, alhamdulillah setelah beberapa bulan menunggu, ternyata disetujuilah aku mendapatkan funding dari kampus, fully funded ya. Jadi perjalanan mulai dari tiket, kemudian akomodasi, sampai dengan uang jajan dan jalan-jalan ini dibiayai secara penuh oleh universitas. Untuk akomodasi selama berada di Paris, aku tinggal di Ibis Paris Avenue de Italie 13 MA yang beralamatkan di 15 Bis Avenue de Italie 13th Place de Italie, Paris, France 75013. Nah, kenapa aku pilih hotel ini? Karena memang letaknya itu tidak begitu jauh dari tempat aku seminar. Kalau untuk pemesanan, aku memesan di salah satu aplikasi perjalanan ya. Nah, untuk harga memang kalau aku lihat dan perhatikan, untuk hotel di Paris itu harganya cukup tinggi ya, karena memang aku kan juga memesan beberapa hotel di beberapa negara yang akan aku kunjungi. Dan kalau dibandingkan dengan luas kamar, kemudian juga strategis tempatnya, nah Paris ini memang harganya cukup tinggi ya, setelah Swiss ya. Nah, untuk Ibis Paris Avenue ini letaknya ada di cukup tengah kota. Nah, kemudian di kanan kirinya itu banyak toko-toko pakaian ya, dan toko-toko branded, tetapi bukan yang kayak Louis Vuitton gitu, tidak, tapi yang seperti berapa brand yang memang terjangkau lah untuk dibeli ya. Nah, kemudian untuk perjalanan selama di Paris ini memang aku percayakan dengan Uber. Kenapa? Karena beberapa
waktu sebelum aku berangkat ke Paris, aku tuh banyak dapat info yang kurang enak ya terkait dengan transportasi publik yang ada di Paris, terutama ketidakamanannya gitu ya. Ada copet lah, kemudian juga hal-hal yang memang membuat hatiku takut gitu kalau untuk jalan sendiri, sehingga untuk perjalanan selama di Paris ini aku memang selalu naik Uber ya, terutama Uber mobil. Nah, kalau untuk Uber sendiri memang aku menggunakan aplikasi yang berada di cellphone, yang itu bisa diunduh gampang banget. Untuk pemilihan pun di Uber ini ada beberapa ya mobil, ada yang mobil memang pakai bensin biasa atau gas biasa, atau memang electric car ya. Nah, ternyata kalau untuk electric car ini harganya ternyata jauh lebih murah, karena mungkin dari pemerintah Prancisnya sendiri menganjurkan untuk menggunakan yang green energy ya. Jadi kalau untuk dari hotelku sampai dengan ini kan mau ke Menara Eiffel ya, aku itu menghabiskan 33 euro. Nah, jadi cukup ya, tidak murah juga sih, tetapi oke lah ya untuk perjalanan dari hotel ke Menara Eiffel. Oke, ngomong-ngomong tentang Uber, jadi memang kalau aku perhatikan drivernya itu kebanyakan adalah imigran ya. Apakah itu mereka dari Mesir atau mereka dari Afrika gitu. Memang rata-rata bukan orang Paris asli ya. Dan tapi kalau aku perhatikan lagi, kebanyakan driver itu mereka Muslim gitu, sehingga karena aku pakai hijab, mereka selalu bilang are you Muslim from Malaysia, gitu kan. Nah, pastinya aku langsung no I'm not from Malaysia but from Indonesia. Terus ngobrol banyak hal gitu ya. Dan kebanyakan dari mereka itu bilang mereka memang datang ke Paris sengaja untuk bekerja ya. Ada yang memang pada akhirnya menetap di Paris, atau mereka memang masih yang pulang pergi itu ke negaranya ya. Nah, kalau kita ngomongin Uber, balik lagi ya, hampir semua memang kendaraannya itu brand new ya, jadi bagus semua. Jadi mobil-mobil yang memang keluaran terbaru, electric car terbaru ya. Nah, kemudian kalau misalnya aku tanya biasanya ini apakah punya sendiri atau punya orang lain, dan sebagian besar memang mobil tersebut adalah milik si driver ya. Jadi kepemilikan mobil itu memang punya mereka sendiri, yang mereka biasanya cicil gitu sampai dengan lunas ya. Dan menariknya lagi, memang beberapa driver yang ada di Uber itu mereka tuh nggak pernah mau menerima tip gitu, walaupun memang kan terkadang kita itu bayar secara langsung di credit card gitu ya, jadi mereka nggak mau menerima tip ya. Itu yang menurut aku oke banget, dan hampir semuanya tuh sopan ya, nggak ada tuh yang mereka muter-muter keliling-keliling. Nah, itulah enaknya pakai aplikasi ya, kita nggak bisa dibohongin. Nah, oke, sekarang karena kita ini lagi menuju Menara Eiffel, honestly aku excited banget ya, karena ini adalah pertama kali aku ke Eropa, sehingga setiap jalanan tuh kayaknya indah aja gitu ya. Walaupun kalau kita perhatikan setiap gedung yang ada di Paris itu tidak tinggi-tinggi, bukan gedung pencakar langit ya layaknya di Dubai, tetapi indah banget karena secara arsitektur itu mereka memang gaya Eropa yang memang tidak begitu tinggi ya, paling tinggi mungkin 7 lantai ya. Dan untuk warna hampir semua seragam, mulai dari krem, putih, abu-abu, selalu seperti itu, krem, putih, abu-abu. Arsitekturnya itu indah-indah banget. Nah, seperti misalnya kalau kita lihat gereja katedral gitu ya, dan beberapa gedung yang lain itu memang gaya Eropa banget ya.
Nah, kemudian yang paling serunya lagi kalau misalnya kita perhatikan nih teman-teman, banyak banget kafe-kafe yang ada di sepanjang kota Paris ya. Yang kafe-kafe teman-teman yang mungkin ngikutin movie-nya Emily in Paris ya, yang ada atapnya warna merah kayak tenda-tendaan warna merah itu. Nah, itu banyak banget di kota Paris loh teman-teman. Jadi bukan satu atau dua, itu banyak banget sepanjang perjalanan aku dari hotel menuju Menara Eiffel. Jadi pada saat lewat itu ya, aduh, aku harus nyobain dan duduk di salah satu cafe itu gitu ya. Walaupun I don't know if I have a time, maybe I will go sit and maybe drink some coffee gitu ya. Pokoknya excited banget. Jadi setiap menit gitu yang berlalu selama perjalanan ini, aku selalu Masya Allah Subhanallah, Masya Allah Subhanallah, saking excitednya dan bersyukur. Alhamdulillah ternyata Allah memberikan kesempatan yang luar biasa. Aku bisa sampai ke Paris dan menuju salah satu menara tercantik ya, bahkan terkenal, terpopuler di dunia, Menara Eiffel. Untuk hari pertama ini, pastinya kalau pagi kebetulan aku tidak ada kegiatan di seminar, sehingga aku berpikir oke, untuk yang pagi ini aku bisa ke beberapa tempat, terutama memang Menara Eiffel dan Arc de Triomphe. Nah, kalau misalnya tadi pagi kamu dapat sarapan tidak dari hotelnya? Oh, tentu saja tidak ya. Jadi sudah mahal gitu ya, nggak dapat sarapan pula. Dan yang pasti memang karena aku memahami, aku adalah seorang muslim yang nggak bisa sembarangan ya makan di negara Eropa yang mungkin bisa jadi tidak halal, sehingga memang aku prepare segala sesuatunya ya. Jadi selama di Eropa ini aku sudah menyiapkan beberapa makanan yang aku bawa dari Indonesia, terutama memang makanan yang mudah dibawa, kemudian awet, dan yang pastinya itu nggak ribet ya. Contoh beberapa makanan yang aku bawa selama aku di Eropa, diantaranya rendang, kemudian yang kedua adalah kentang Mustafa ya, andalan keluarga. Kemudian yang ketiga adalah nasi yang tinggal kalau misalnya kamu kasih air panas itu langsung bisa jadi. Dan yang terakhir adalah pop mie. Dan aku juga bawa beberapa coklat. Kok coklat? Padahal kan kamu bisa beli di Eropa. Tapi ya itu balik lagi, tidak semua coklat juga ya itu halal, sehingga aku bawa beberapa coklat untuk aku bawa jalan-jalan selama di Eropa. Nah, ini sudah terlihat Menara Eiffel menunggu kita ya, Masya Allah. Jadi drivernya ini baik banget. Dia bilang I will show you jalanan yang agak singkat ya. Jadi dia lewat jalanan yang agak singkat. Dan ini aku kayak mau nangis dong ya pas ngelihat Menara Eiffel. Selama ini aku ngelihat Menara Eiffel itu hanya dari TV, dari foto ya. Dulu SMP tuh dari gambar dari TV. Nah, sekarang this is real. I see the Menara Eiffel directly ya, dengan mata kepala sendiri gitu ya. Itu mataku tuh berkaca-kaca, nggak kuat. Masya Allah, Alhamdulillah, berkah dari Allah yang luar biasa, yang bersyukur banget pastinya dan berharap orang-orang di sekeliling aku ya, terutama keluarga kecil aku, bisa suatu saat ke sana juga. Nah, ini dia, Masya Allah, ini berkali-kali aku mengucapkan syukur Alhamdulillah sudah bisa menginjakkan kaki di salah satu menara tertinggi di dunia, yang mungkin bukan lagi yang tertinggi ya, tetapi salah satu, dan yang pastinya salah satu yang populer ya. Memang ketika sampai di sini aku tidak menyangka bahwa ternyata tidak seramai yang aku bayangkan. Mungkin masih sangat pagi ya, sehingga masih bisa sangat mengeksplor Menara Eiffel yang sudah lama aku idam-idamkan aku bisa melihat secara langsung.
Oke, sekarang aku mau sedikit keliling, di sekitar Menara Eiffel. Jadi memang kebanyakan, di sini itu untuk tempat duduk dan bermain ya, tapi sayangnya kalau untuk yang sebelah kiri itu mostly dia pasir. Jadi kalau untuk kita duduk tamasya itu kurang kurang, apa ya, kurang nyaman. Nah, kita coba di sebelah sana. Oke. Nah, sebelah sana lebih, eee, banyak tempat, atau rumputnya ya. Jadi bisa untuk anak-anak duduk-duduk. Nah, di situ udah ada anak-anak duduk bermain lah istilahnya. Aku rasa sebenarnya dulu ini rumput ini bisa buat orang datang untuk duduk-duduk, tapi mungkin karena menjadi tidak ini ya, tidak bagus rumputnya karena mungkin diinjak-injak akhirnya ditutup. Nah, oke. Dari sini kayaknya mau ke Arc de Triomphe. Hah, itu lucu banget. Di anak-anak pada main. Ini aku cuma ngelilingin Pak itunya aja. Jadi mereka pada main di sini. I don't know. Tadi belum ngambil foto dari sini ya. Kayaknya mungkin bagus juga. Hai. Ya, lumayan sih jalan. Coba di sini. Wow, keren juga. Oke. Hai, sepertinya udah cukup ya di Eval. Nah, ini aku mau coba ke Arc de Triomphe. Tadi sudah cek Uber, ternyata hanya 11 euro. Kayaknya aku mau ke sana pakai Uber lagi. Oke. Salah satu yang menyenangkan juga di kota Paris adalah jalanan atau trotoarnya yang bersih dan juga nyaman ya. Sehingga ini menjadi idaman para pedestrian yang senang jalan kaki ya untuk bisa jalan dengan santainya dan dengan nyamannya ya di kota Paris. Kalau kita keliling nih ya, jadi nggak heran kalau banyak banget wisatawan yang jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Terutama memang untuk beberapa tempat wisata itu mereka berdekatan ya. Jadi kalau kita tempuh dengan jalan kaki saja itu masih sangat nyaman. Tapi kebetulan karena saya mengejar waktu ya dan menghemat waktu juga, sehingga saya tetap memilih Uber walaupun kalau terlihat itu nyaman banget kita untuk jalan. Nah, ini dia salah satu yang kafe saya bilang tadi ya, yang tenda-tenda berwarna merah ya. Jadi nyaman banget. Oh iya, satu lagi. Untuk Uber, jadi Uber itu tidak hanya menawarkan mobil, tetapi dia juga menawarkan beberapa transportasi lainnya seperti skuter ya. Jadi teman-teman bisa menyewa skuter selama berada di kota Paris ya. Tetapi memang tidak di semua tempat. Jadi ada beberapa tempat saja yang memang skuternya disewakan oleh Uber. Untuk di kota Paris sekali lagi
terlihatnya memang nyaman banget ya, tetapi yang perlu teman-teman ingat adalah ketika teman-teman menggunakan transportasi publik. Bukan untuk nakut-nakutin, tapi just in case terjadi sesuatu, jadi benar-benar teman-teman harus menjaga barang bawaan dengan sangat baik ya, dengan hati-hati ya, sehingga memang apa yang kita tidak harapkan itu tidak terjadi. Karena balik lagi, Paris ini kota wisata ya, yang banyak banget wisatawan datang dari berbagai belahan dunia ya, sehingga memang ini adalah kesempatan besar banget untuk para pencopet itu bisa mengambil sesuatu yang berharga ya. Jadi hati-hati juga di kota Paris, terutama yang menggunakan transportasi publik. Oke, nah kemudian setelah dari Menara Eiffel, tadi rencana kita mau ke Arc de Triomphe ya. Sebelum datang ke Eropa, memang aku membuat beberapa schedule di masing-masing negara yang memang harapannya aku bisa ke sana semua gitu ya. Dan schedule itu memang aku buat sangat tight. Dalam artian dari sekian, misalnya dari jam 8, jam 9 aku kemana, jam 9, jam 10 aku kemana. Kenapa aku buat seperti itu? Supaya memang nggak sia-sia ke Eropa gitu. Jadi dalam satu hari itu bisa ke beberapa tempat. Dan memang aku memastikan dari satu tempat ke tempat lain itu berapa sih jaraknya, bisa aku tempuh pakai apa sih, itu kan bisa kita pakai Google Map ya. Jadi di situ misalnya dekat gitu ya, aku lihat oh ini bisa pakai Uber, oh ini ternyata bisa pakai train gitu ya, oh ini bisa pakai bus gitu ya. Jadi nggak hanya di Paris, di kota yang lain pun, Belanda, Swiss ataupun Vienna gitu ya, aku selalu seperti itu, buat schedule yang benar-benar tight schedule gitu ya. Jadi kalaupun sedikit meleset ya minimal memang tidak jauh dari apa yang sudah aku rencanakan. Nah, balik lagi kita ngomongin tentang Arc de Triomphe. Kenapa aku mau ke sana? Karena selain ikonik, ini adalah salah satu simbol kemenangan dan kebanggaan Perancis ya. Jadi kalau menurut sejarah dan pembangunan, Arc de Triomphe ini adalah monumen ikonik yang terletak di Place Charles de Gaulle, Paris, Prancis. Monumen ini dibangun atas perintah Kaisar Napoleon Bonaparte pada tahun 1806 setelah kemenangan Prancis dalam pertempuran Austerlitz. Tujuan utamanya adalah untuk menghormati tentara Prancis yang berjuang dalam perang revolusi dan juga Napoleon. Nah, arsiteknya adalah Jean-François Therese Colbrin. Bener gak nih ngucapinnya? Nah, dia merancang monumen ini dengan gaya neoklasik yang terinspirasi dari lengkungan kemenangan Romawi kuno. Namun, karena perubahan politik dan pergantian pemerintahan, pembangunan Arc de Triomphe mengalami banyak penundaan dan baru selesai pada tahun 1836 ya. Nah, saat pemerintahan Raja Louis Philippe. Nah, kalau untuk desain dan maknanya, Arc de Triomphe ini memiliki tinggi sekitar 50 meter dan lebarnya itu 45 meter dengan ukiran dan relief yang menggambarkan berbagai peristiwa penting dalam sejarah Prancis. 4 relief utama di pilar-pilarnya menggambarkan momen-momen bersejarah termasuk La Marseillaise, karya François Rude yang menunjukkan semangat patriotisme Prancis. Di bagian dalam dan luar monumen terdapat nama jenderal dan pertempuran yang dilakukan oleh tentara Prancis. Di bawah lengkungan terdapat makam prajurit tak dikenal yang ditambahkan pada tahun 1921 sebagai penghormatan kepada para tentara yang gugur dalam Perang Dunia Pertama. Nyala api abadi di makam ini dinyalakan setiap malam sebagai tanda penghormatan yang terus berlanjut. Nah, Arc de Triomphe ini dalam budaya dan sejarah modern menjadi saksi berbagai peristiwa penting dalam sejarah Prancis, seperti parade kemenangan pasukan Prancis setelah Perang Dunia I dan masuknya pasukan Nazi ke Paris pada Perang Dunia Kedua. Monumen ini juga menjadi tempat perayaan nasional termasuk parade Hari Bastille setiap 14 Juli. Nah, pada tahun 2021, monumen ini sempat dibungkus dengan kain perak sebagai bagian dari proyek seni oleh seniman Christo dan Jean-Claude yang sebelumnya telah merencanakannya sejak 1960-an. Nah, and then ini dia Arc de Triomphe.
Jadi ini dia yang mau aku ambil gambarnya. Wah, keren banget ya Art the Triumph. Keren banget. Dan lucu ya, kenapa di Evil itu malah sepi banget. Di sini malah rame sekali. Yay, this is Art the Triumph. Dan sebenarnya di sini spot yang paling banyak orang ambil, tapi karena aku ngerik sendirian, so I think I don't need to take a picture there. Jadi di sini penampakannya. Nah, sekarang kita lagi ada di Arc the Triumph. Nah, ini kalau dihitung tadi, perjalanan dari Evil Tower ke Arc the Triumph itu sekitar 7 menit, jadi deket banget. Kalau naik Uber, tapi kita belum coba ya pakai train. Di sini karena apa ya? Kalau misalnya teman-teman lihat, trafficnya itu lumayan ya, karena mereka tuh nggak ada apa lampu merah. Jadi kalau misalnya ada mobil yang mau ke kanan, terus ada mobil yang mau ke kiri, jadi ada kemungkinan berpapasan gitu kan. Dan kalau misalnya memang tiba-tiba akhirnya klakson di mana-mana. Keren banget ya Faris. I don't know. I'm happy but sad because I'm alone. Other people. Oke, sekarang aku mau cerita sedikit tentang IAFOR. Jadi ini bukanlah pertama kali aku mengikuti IAFOR ya. Jadi sebelumnya dulu sekali ketika aku masih di bangku S3, tepatnya di National University of Thailand, salah satu dosen pembimbingku itu pernah menawarkan untuk mengikuti seminar ini ya. Jadi pada saat itu IAFOR mengadakan seminar internasionalnya di Jepang ya. Tapi karena pada saat itu aku tidak bisa hadir, aku hanya bisa mengikuti secara daring ya atau online. Nah kemudian ketika aku sudah bekerja, aku memang secara aktif ya mengikuti beberapa seminar internasional. Dan kali ini juga mencoba untuk ikut lagi di IAFOR yang dilaksanakan di Paris. Apa sih itu IAFOR? IAFOR adalah International Academic Forum yang merupakan organisasi akademik global yang memang berfokus pada konferensi, publikasi, dan juga pengembangan penelitian interdisipliner ya. Jadi IAFOR ini menyatukan akademisi, peneliti, praktisi, dan juga pembuat kebijakan dari berbagai negara ya. Untuk apa? Untuk saling ketemu, saling diskusi, dan juga berbagi wawasan tentang berbagai bidang ilmu. Sebenarnya sih banyak banget ya tujuan dan fokus IAFOR, terutama untuk mempromosikan kolaborasi global, kemudian juga mengembangkan penelitian interdisipliner, kemudian juga menyediakan platform untuk publikasi ilmiah, dan juga pastinya mengadakan konferensi internasional ya. Seperti tadi aku bilang, pernah ada di Tokyo, kemudian juga di tahun 2024 diadakan di London, dan untuk beberapa tahun yang sebelumnya itu pernah di Dubai, Barcelona, dan negara-negara yang lain. Nah kemudian untuk konferensi IAFOR ini sendiri, dia termasuk berbagai disiplin ya, seperti pendidikan ya, education conferences, kemudian juga ada di bidang humaniora dan sosial ya, arts and humanities conferences, kemudian ada juga media dan komunikasi, media and cultural studies conferences, dan IAFOR juga mengadakan untuk para akademisi yang memang fokus di bisnis dan ekonomi, business and economy conferences, dan juga untuk teknologi dan ilmu sosial, technology and social sciences conferences.
Nah, seringkali memang konferensi IAFOR ini menghadirkan pembicara dari universitas-universitas ternama ya, yang dan juga memungkinkan peserta untuk mempresentasikan makalah mereka dan menjalin jaringan akademik secara internasional. Nah, kalau tadi aku sempat bilang terkait dengan publikasi ilmiah, jadi IAFOR ini selain memang artikel kita bisa ya, jadi kita pilih untuk dipublikasikan di Proceeding, tapi IAFOR juga punya jurnal-jurnal yang memang sudah terindeks secara internasional ya di Scopus ya. Jadi kalau misalnya memang artikel kita bagus gitu ya dan terpilih, maka secara otomatis artikel kita bisa dipublikasikan di jurnal milik IAFOR ya yang memang sudah terindeks Scopus. Nah, menurut saya ini adalah kesempatan bagi kita akademisi dan juga peneliti untuk bisa memberikan dan menyuarakan bahkan men-sharing ide kita gitu ya kepada halayak banyak ya, orang-orang banyak yang berada di berbagai negara. Ini keren banget sih menurut saya. Dan pastinya hadir di IAFOR ini selain untuk memperoleh wawasan baru, kemudian juga bertemu dengan peneliti-peneliti dari berbagai negara, kita juga bisa membangun jejaring kita, yang pastinya ini adalah pengalaman yang luar biasa, yang pastinya nggak setiap hari kita dapetin ya. Dan makanya memang untuk aku sendiri ya, karena memang ini adalah kesempatan yang bagus banget, aku nggak pernah pelit untuk sharing tentang informasi ini ke teman-teman. Jadi ketika misalnya ada conference seperti ini, aku akan share linknya ke teman-teman, karena setiap orang tuh pasti punya kesempatan ya. Pertanyaannya adalah mau atau tidaknya dia untuk mencoba ya. Oke, nah ini aku sedang OTW untuk ke tempat seminar ya. Jadi memang cukup jauh dari Arc de Triomphe. Tetap ya pakai Uber supaya bisa cepat gitu. Oke, seminar PCE 2023 The Paris Conference on Education yang diadakan oleh IAFOR itu berlangsung di La Maison de la Chimie ya, sebuah gedung bersejarah yang terletak di pusat Paris, Prancis. La Maison de la Chimie adalah pusat konferensi yang terkenal tidak hanya karena lokasinya yang strategis, tetapi juga karena nilai sejarah dan arsitekturnya yang megah. Gedung ini dibangun pada awal abad ke-20 dan memiliki desain yang khas arsitektur klasik Eropa dengan aula besar, ruang konferensi yang elegan, dan juga taman-taman yang indah. Selain sering menjadi tempat penyelenggaraan konferensi akademik dan ilmiah, La Maison de la Chimie juga dikenal sebagai pusat inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang kimia, sesuai dengan namanya yang berarti rumah kimia. Tempat ini sering digunakan untuk seminar, simposium, dan berbagai acara ilmiah yang melibatkan akademisi, peneliti, dan profesional dari seluruh dunia. Yang membuat lokasi ini semakin menarik adalah letaknya yang berada di jantung kota Paris, tidak jauh dari beberapa landmark ikonik seperti Menara Eiffel dan Museum Rodin, sehingga selain menghadiri seminar, aku dan juga peserta yang lain juga bisa menikmati suasana khas Paris dengan mudah. Nah, bagi aku sendiri menghadiri PCE 2023 ini di La Maison de la Chimie itu bukan hanya tentang mengikuti seminar akademik, tetapi juga kesempatan untuk merasakan atmosfer Paris yang begitu kaya akan sejarah, budaya, dan juga ilmu pengetahuan.
finally akhirnya sampai juga di Le Maison de la Chine ya. Ternyata gedungnya nggak begitu tinggi, jadi aku langsung ambil video dulu ya sebelum kita masuk ke atas. Pastinya memang sudah mulai dan kalau menurut program di buku yang sudah di-share ke kita peserta, jadi untuk seminarnya terdiri dari beberapa ruangan yang dikategorisasi berdasarkan topik. Jadi kalau misalnya di saat ini aku belum ada waktu untuk presentasi artikelku, maka aku bisa masuk ke salah satu ruangan yang memang topiknya buat aku menarik gitu. Nah, ini adalah beberapa ruangan yang memang sudah ada beberapa speaker yang mulai presentasi. Nah, ini adalah jadwal-jadwal untuk para presenter itu melakukan sharing ideas gitu ya. Nah, ini ada nama dan juga judul-judul topik yang dipresentasikan. Nah, ini aku cek, ternyata mungkin tidak begitu familiar dengan aku, jadi aku mencoba untuk mencari di ruangan lain. Tapi di sini pesertanya sudah cukup banyak gitu ya, dan terlihat juga ada speaker yang mulai bicara. Ini aku juga sambil lihat lagi, jadi nama dan topik dari artikel yang disampaikan itu ada di tempel ya di depan pintu. Jadi itu memudahkan kita peserta yang mau ikut sambil duduk dan mendengarkan ide-ide para akademisi, peneliti, dosen ya. Oke, sekian dulu videoku hari ini. Nantikan video-video selanjutnya jalan-jalan aku sekaligus seminar di Eropa.